Welcome to our channel. Keluarga Kerajaan Saud merupakan keluarga yang menguasai Arab Saudi secara turun-temurun. Selain masuk dalam jajaran keluarga terkaya dunia, keluarga ini juga dikaitkan dengan berbagai rumor. Seperti apa dan siapakah sebenarnya dinasti As-Saud ini? Dan bagaimana menjawab sejumlah pertanyaan terkait dinasti As-Saud? Selengkapnya, data fakta hadir melalui penjelasan yang diwakilkan dalam 7 poin berikut. Dituding sebagai keturunan Yahudi. Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri menyebut keluarga Kerajaan Arab Saudi sebagai keturunan Yahudi. Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah pidato 7 Januari 2022 tersebut cukup viral. Terlebih karena disiarkan melalui Bushehr TV dan diterjemahkan Middle East Media Research Institute atau MEMRI sepekan kemudian. Demi mengetahui kebenarannya, sejarawan menelusuri dan mencatat tentang awal mula berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Mengutip laman Sindonews, kisah ini dimulai pada tahun 1744 ketika Muhammad Ibnu Saud, putra seorang penguasa lokal padang pasir, menikahi putri seorang ulama Sunni bernama Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Nah, dari hasil pernikahan itulah lahir negara Arab Saudi kelak. Ditandai dengan bergabungnya visi politik dan agama dengan sebuah fakta yang menyatukan antara dua kepentingan dalam satu ikatan dinasti. Sementara itu, pengamat Timur Tengah dari Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI, Fahmi Salsabila dalam wawancaranya dengan CNN menyebut rumor itu merupakan isu lama yang sudah dibantah. Karena dari genealogi berdasarkan garis patrilineal, Kerajaan Saud merupakan keturunan Arab suku Adnan yang tersambung ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Bukan keturunan Nabi Muhammad. Menurut berbagai riwayat, Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah, Arab Saudi dan menjadi pemimpin pertama pemerintahan Islam. Meski demikian, Salman bin Abdul Aziz As-Saud yang merupakan raja negara tersebut saat ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Pada kenyataannya, sang raja merupakan keturunan pendiri kerajaan Saudi modern Muhammad bin Saud Al-Muqrin yang dikenal sebagai Ibnu Saud. Meski demikian, rumor mengenai keluarga Saud yang masih keturunan Nabi Muhammad juga sempat berembus. Masih berdasar pada hasil wawancara CNN dengan pengamat Timur Tengah, dikatakan bahwa rumor tersebut belum jelas sebab belum ada silsilah kuat yang bisa menunjukkan pembuktiannya. Ia berdalih bahwa Adnan menghasilkan keturunan dari Nabi Ismail, tapi dari keturunan Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad lalu menurun ke keluarga Saud belum ditemukan silsilahnya. Sejarah Wangsa Saud. Kita mungkin sering mendengar tentang Wangsa Saud atau familiar pula dengan sebutan Bani Saud, Klan Saud, House of Saud, atau yang lainnya. Namun bagaimanapun kita menamainya, sebutan tersebut mengacu pada keluarga bangsawan yang sekarang memerintah Kerajaan Arab Saudi. Beberapa orang menyebut leluhur Wangsa Saud yang tercatat adalah Mani bin Rabi'ah Al-Muraidi. 700 tahun setelah sejarah runtuhnya Bani Umayyah, ia datang ke Diriyah dan mulai tinggal di sana bersama klannya Mudah. Kedatangannya sendiri dilatar belakangi undangan saudaranya yang bernama Ibnu Dir, pemimpin dari sekumpulan desa kecil yang kelak akan menjadi Riyadh. Mani dan klannya tinggal di Arab Timur dengan Al-Qatif untuk selanjutnya menamai wilayahnya dengan Al-Duriyah. Wangsa Saud didirikan oleh Muhammad bin Saud pada tahun 1744, sementara negara Arab Saudi baru berdiri pada tahun 1932. Terlepas dari fakta tersebut, pada dasarnya Wangsa Saud sudah begitu besar sehingga berpengaruh di seluruh jazirah Arab. Wangsa Saud juga telah melalui 3 fase, yaitu negara Arab Saudi pertama, negara Arab Saudi kedua, dan Kerajaan Arab Saudi ketiga. Perkembangan negara Saudi. Bukti pertama kehadiran manusia di semenanjung Arab berasal dari 15.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Tepatnya ketika lapisan es mencair dan iklim menjadi kering.
Saat itulah mereka mulai hidup menetap dengan mengandalkan sistem pertanian, pertama di Mesopotamia, lalu lembah Sungai Nil, dan akhirnya menyebar ke seluruh Timur Tengah. Pemukiman menjadi lebih permanen kemudian mengarah pada apa yang kita sebut sebagai peradaban, di mana bahasa, tulisan, sistem politik, seni dan arsitektur mulai memasuki babak baru. Kurang dari 100 tahun setelah kelahiran Islam, kerajaan Islam meluas dari Spanyol ke beberapa bagian India dan Cina. Kehadiran bahasa Arab sebagai bahasa pembelajaran internasional pun menjadi salah satu faktor perkembangan budaya Semenanjung Arab. Dari sini, kekaisaran Islam berkembang pesat hingga abad ke-17 sebelum pecah menjadi kerajaan Muslim yang lebih kecil. Pada awal abad ke-18, seorang ulama dan pembaharu Muslim bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menganjurkan untuk kembali ke bentuk asli Islam. Dalam fase jatuh bangun dan perpindahan kendali politik, negara tersebut pada akhirnya mengalami transformasi dari negara gurun menjadi modern. Terutama sejak Raja Abdul Aziz As-Saud memproklamasikan kerajaan Arab Saudi pada 23 September 1932. Pendirian Kerajaan Arab Saudi. Berdirinya Kerajaan Arab Saudi tidak terwujud dalam upaya yang bercanda. Mengingat Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman As-Saud, juga dikenal sebagai Ibnu Saud, itu harus melalui proses penaklukan kota-kota di Jazirah Arab. Ia mengalami masa-masa terpuruk saat remaja ketika memasuki akhir masa kerajaan Saudi Arabia kedua di Najd. Sebab Ibnu Saud bersama ayahnya harus diusir hingga ke daerah Kuwait karena kedudukannya di Riyadh direbut oleh Muhammad bin Rashid pada tahun 1891. Melansir Tempo yang mengutip sebuah buku berjudul Sejarah Peradaban Islam dari klasik hingga modern tahun 2003, menyebut perjuangan Ibnu Saud dimulai dengan merebut kembali tanah keluarganya dari kekuasaan dinasti Rashidi pada tahun 1902 di usia 21 tahun. Kemudian 10 tahun berselang, Ibnu Saud juga berhasil menguasai Najd dengan bantuan gerakan Wahabi. Hingga akhirnya dinasti Rashidi berhasil dikalahkan sekaligus mengakhiri kekuasaannya di tanah Arab pada tahun 1922. Ekspansi kekuasaan Ibnu Saud berlanjut dengan merebut kota suci Mekah dari Syarif Husain bin Ali pada tahun 1924, serta menguasai Madinah dan Jeddah pada tahun 1925. Setelah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Jazirah Arab dari musuh-musuhnya, pada tahun 1932 Ibnu Saud menamakan tanah gabungan Hijaz dan Najd sebagai Arab Saudi. Pengaruh Wahabisme. Sebelumnya sempat disinggung mengenai aliran Wahabi yang menjadi dasar dari berdirinya Arab Saudi, serta bagaimana Ibnu Saud yang memenangkan perang dengan bantuan gerakan Wahabi. Sebenarnya, apa sih itu Wahabi? Pertama-tama kita akan menyepakati bahwa Muhammad bin Abdul Al-Wahhab merupakan sosok di balik istilah Wahabi, yang merupakan ulama Sunni yang menjadi kondang melalui dakwahnya untuk kembali kepada semangat sejati Nabi Muhammad. Cendekiawan Muslim Fazlur Rahman dalam buku Islam tahun 1984 mendeskripsikan ajaran Wahabi sebagai sayap kanan ortodoksi yang ekstrem di wilayah Arab Tengah. Para sejarawan menulis kemunculan gerakan pemurnian yang dicetuskan Wahabi tidak terlepas dari sisa-sisa situasi ketegangan antara Islam Ortodoks dan Sufisme akhir zaman pertengahan. Puncaknya adalah ketika kaum Ortodoks bangkit di provinsi Kerajaan Utsmani karena krisis yang dihadapi Islam di masa itu. Nah, dari situasi tersebut, ia percaya bahwa krisis akan lebih baik jika dihadapi dengan kembali secara fundamental kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian analisis Karen Armstrong dalam buku Sejarah Islam tahun 2014, sebagaimana dikutip dari BBC. Sampai pada akhirnya, negara ini secara konsisten menganut paham Wahabi. Rumor soal keturunan dan transformasi sosial. Sejauh yang telah dibahas, rumor keluarga Saud selalu dihubungkan dengan keturunan Yahudi dan Nabi Muhammad SAW. Secara penjelasan pun telah dibahas melalui beberapa poin sebelumnya. Karena itu, poin ini akan lebih jauh membahas tentang rumor sehubungan dengan transformasi Arab Saudi.
Sebagaimana pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi melalui CNN menilai bahwa rumor mengenai keturunan Yahudi dilatar belakangi oleh upaya Arab Saudi untuk melakukan transformasi. Jika ditarik lebih jauh, keluarga Saud dipercaya masih tersambung ke Nabi Ibrahim yang percabangannya merupakan bangsa Semit, sama halnya dengan suku-suku bangsa Yahudi. Kaum Yahudi sendiri dipercaya dari keturunan Ishak, anak Ibrahim. Sementara bangsa Arab percabangan dari keturunan Ismail yang merupakan anak Ibrahim, beda ibu yakni Siti Hajar. Sehingga menurut Yon, ini merupakan upaya untuk mengokohkan peran Arab Saudi. Semangat menghidupkan keturunan Nabi Ibrahim pun diharapkan dapat merangkul dan melakukan hubungan baik dengan 3 pemeluk agama besar, yakni Islam, Kristiani, dan Yahudi. Itulah tadi fakta seputar dinasti As-Saud yang mungkin menjawab sedikit banyak rasa penasaran di kepala kita. Bagaimana pendapat kalian mengenai dinasti ini?